Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi di Sersan ya. Kita akan sharing santai ya, ini sharing santai. Bila ada kawan-kawan yang mau tanya ya tentang masalah hidup, kita solusinya ada di kita ya. Nah, mungkin kita bisa membantu. Atau sharing. Barangkali kakak ya. Kita juga susah. Ya. Dagang Kalau punya masalah silakan tinggal di komen ya. Biar nanti kami bantu solusinya ya secara Islami ya. Nah, kita awali dengan insecure ya Pak. Langsung to the point. Itu bahasa-bahasa kan. Nah, kan zaman sekarang itu generasi pemuda zaman sekarang kan lalai ya, atau jauh dari kemajuan. Kan. Nah, kebanyakan orang-orang itu sekarang tidak memikirkan masa depan atau masa akhirat ya. Yang dipikirkan hanya kenikmatan di dunia aja. Beda di dua gitu. Nah, kali ini kita akan bahas ya insecure. Ini buat para pemuda ya. Ini ada para Ustadz Dr. Anas Pajujo sama ini Syekh Kang PPN ya. Nah, nanti saya akan tanya-tanya ya bagaimana gitu kita iya acan dikenalkan akhirnya saha. Ini kita bersama juga sama gitarisnya sama Kang Aboy ya. Ini salah satu duda hijrah ya. Nah, kita nanti akan mendengarkan dari Kang Aboy ya. Nah, silakan diawali dengan nanya. Coba lah ngobrol nyantai we. Nah, lu tinggal bahas insecure maka. Iya, sobat. Nanya. Iya, nah, maksudnya yang kejokan insecure. Nah, kenapa saya mengambil insecure ya? Jadi insecure itu tidak aman atau tidak nyaman ya. Yang membuat kita harus aman ya. Nah, bagaimana? Nah, jadi zaman edan seperti sekarang ya, kebanyakan pemuda-pemuda itu insecure ya. Bolehkah kita contoh insecure pemuda atau langsung boleh? Hah? Apa sih itu insecure itu apa sih? Jadi insecure itu ketidaknyamanan ya. Tidak nyaman, tidak pede. Contohnya ketika kita jomblo ya, ketika orang lain punya HP lebih bagus ya. Nah, tidak jomblo kan HP. Ya kan salah satu ada beberapa insecure gitu. Nah, terus gak bisa joget di TikTok, gak bisa gaul ya, gak bisa gaya-gayaan. Nah, kebanyakannya Kang Pepen. Jadi pemuda-pemuda sekarang memikirkan insecure itu yang tidak bermutu, ya, tidak bermutu. Jadi kalau sebenarnya insecure itu boleh, boleh. Tapi dengan insecure-nya itu kita tingkatkan, jangan di keumuman orang ya. Jadi seperti kenapa sih umat Islam ya banyak yang dijolimi, seperti contoh di Palestina atau di negara-negara lain ya, pembakaran Al-Quran. Pemuda sekarang orang-orangnya bodoh ya. Nah,
karena itu Ya bodoh itu nama. ya bodoh itu nggak tahu ilmu, nggak tahu tujuan gitu. Gak sih? Hari-hari we Menjatuh judul tersesat. Set. Mental panggil naon bodoh. Nah, ayo nanya Kang Pen, masalahnya itu aja. Nah, apa orang tanya kudu nama di keangan ya, atau ilmu teh. Hari gimana teh tadi pikirkan. Jadi mikirnya teh kadunya ada, makin kadunya teh gaul atau gaulnya teh. Nah, jadi orang teh gitu kudu insecure-nya yang bermutu ya. Ketika orang lain hatam Al-Qur'annya apa bahasanya Al-Qur'an apa? Tahfiz. Nah, ketika tasbih ya, Tahfiz. tasbih ya, Tahfiz. ya, kita belum kan belum tasbih, baca juga belum bisa ya. Nah, seperti saya ya. Nah, jadi kita itu harus insecure ketika kita gak bisa hatam ngapalin Al-Quran buat apa ya? Tajwid jangan. Tajwid itu buat menguatkan ya, Tahfiz. ya, tajwid gitu. Tahfiz. Nah, Tahfiz. jadi kenapa Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu nggak dipalsukan. ya nggak bisa dipalsukan, nggak bisa Nah, karena orang-orang itu meningkatkan insecure-nya. Jadi kalau kita tidak hatam Al-Quran nggak pede ya. Lain biasanya nu matak insecure teh gara-gara naon sih? Gara-gara ku teu nyaman itu beda jeung lain gitu. Orang lain lebih segala ada ya. Kalau punya ibaratnya pacarnya ada 10 nya misalnya gitu. Wah, kalau buat ini. Atau pokoknya insecure itu terjadi ketika kita yang ada yang lebih Dari kita. Intinya itu insecure itu. Tahu ya tuh. Nah, Hari kan nanya heula. Hari goalsna gitu, esensinya dari insecure itu kan naon gitu. Tujuan. Tujuannya Menurut insecure kan naon gitu. kalau Akibat insecure naon? Akibat insecure naon. akibat insecure naon dunia. kumaha tadi tanya? Kebanyakan orang itu kan ente insecure nanti Insecure. hal-hal remeh gitu ya. Nah, akibatnya naon lamun Mun insecure insecure kan remeh gitu. Akibatnya terbelakang. Jadi generasi pemuda sekarang bakal terbelakang ya, bakal banyak dibodohi ya, karena itu terus Islam itu bukan gak maju ya. Jadi penyebab Islam itu tidak jaya-jaya karena salah satu generasi. Jadi kalau kita generasi sekarang ya kacau-kacau, nah itu bakal mengakibatkan Islam itu tidak berjaya gitu. Kemunduran. Ya kemunduran. Karena generasinya insecure kuno hal-hal remeh. Ya. Sedangkan contohnya orang-orang zaman dulu ya. Seperti Al-Fatih, seperti Salahuddin Ayyubi, seperti Khalid bin Walid ya. Nah, itu pemuda-pemuda yang dulu ya, zaman dulu gitu. Mengapa Islam bisa jaya atau bangkit ya? Bahkan contohnya Al-Fatih, Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya. Nah,
karena beliau seorang raja apa dia? Sultan. Nah, bukan karena sultan apati, karena sultan atau kedudukannya menjadi ya orang terpandang ya, bukan karena itu. Karena beliau dari kecil itu ya mengkaji masalah dari kehidupan, ekonomi, politik ya. Nah, dari dulu itu kecil itu Alpati berguru sama guru-guru ya, dikaji gitu, nggak memikirkan lagi masa mudanya, nggak. Padahal itu Alpati itu pas menaklukkan Konstantinopel itu usianya 21 ya. Nah, berarti kan nggak cukup ya kalau hanya 1 tahun belajar. Sok bayangin mau ngeruntihin ibaratnya Amerika ya, tapi kita gitu wae ya, atau 1 tahun gitu belajar ilmu tenggelam saya bayar jangan sorangan. Nah, pati itu dari kecil belajarnya pasti puluhan tahun ya dihabiskan. Nah, jadi kuat ya, pas bisa sampai bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena jadi kia pertanyaan lagi, nah keumuman gitu nya kalau mana budak orang ayeuna teh pemuda sekarang itu insecure-na penuh hal remeh. Nah, nanti insecure-na penuh tadi seperti diceritakan Wiki gitu tah. Utahfi, Al-Qur'an, terus mengenal Pati, Sohaib bin Ayyubi gitu tah. Nah, karena itu gitu teh pemuda ayeuna teh. Ya, karena contohnya satunya karena gara circle atau keadaan sekarang itu, dan tidak, pikirannya itu tidak punya pikiran ya karena semuanya karena ya, karena lalai gitu, karena gak mau mengkaji. Karena kalau kita mengkaji Islam itu bakal jadi terbelakang, bakal ya keren ya. Ya, tinggal zaman. Padahal yang harus keren itu ketika kita yang tadi saya disebutkan ya. Nah, kan tadi teh Pak Cucu Ustadz Cucu itu nanya ke saya mengapa gitu bisa gitu, karena pergaulan ya, karena insecure-nya dari kembali lagi ke situ. Jadi kenapa ada insecure gitu tanah budaya itu banyak perasaan insecure gitu nah gitu. Ya karena tidak nyaman gitu, ada yang melebihi, benar? Ini segini kumaha gitu. Lamun lihat fakta gitu kan jarangnya orang seorang pemuda gitu anu insecure ku orang-orang tahfi gitu. Jarang pemuda anu insecure kan ku mengenal Pati atau ku prestasi Sohaib Ayyubi gitu. Kan biasa nama insecure teh ku begitu HP iPhone, orang HP Vivo ya kan insecure. Kan kebanyakan gitu. Nah begitu gitu kondisi ayeuna teh. Salah satu nama aku sistem gitu. Jadi sistem keadaan gitu aja yang terlalu apa ya, kalau percaya mah akidah anak dari akidahnya itu orang-orang yang penting itu akidah, karena akidah itu bakal menguatkan. Jadi kalau akidahnya udah udah benar sesuai langsung dari Rasul itu bakal seperti insecure yang tapi yang seperti gitu. Jadi salah satu penyebab gitu kita akibat para pemuda sekarang itu akidahnya teman, sehingga karena akidahnya terbalik gitu akhirnya itu hal-hal receh gitu. Benar kan? Benar. Jadi kalau benar gitu.
Hah? Ini gitu. Kang Aboy, ya, Aboy, mengapa zaman sekarang itu pemuda-pemuda sekarang itu ya insecure-nya ke hal-hal yang sekarang? Boleh nanya dari mereka? Nah, mengapa gitu? Kalau pas tadi karena ada zaman sekarang mah dipaksa tuh, jadi tiap orang deh kudu gaya kan, dari mulai fashion, dari mulai food, makanan, dari mulai fun, gaya hidup kan, halus namanya teh, segala mewah, karena lamun seseorang terlihat misalkan teh gaya gitu, mewah gaya hidupnya, terus segala boga, maka dia akan dipandang oleh orang lain gitu. Dipandangnya kayak jadi dihargaan, kayak mempunyai nilai plus di tempat orang lain. Oh, jadi pengen dihargai ya? Iya. Terus yang lain banyak. nah soal dampak boleh nanya deh? Dampaknya di mana itu kalau kita seperti itu dampaknya untuk Islam. Untuk Islam. Sama bebas banget. Dampaknya untuk Kela, mikir banget. Cerna lah. Untuk Islam dampaknya ya tentu bakal buruk atuh. Seperti sekarang kondisi umat Islam kan maling, korupsi, non ngaranna teh zina dan segala rupa maksiat kabeh. Kebanyakan kan di kita gitu orang muslim gitu. Korupsi orang muslim kan maling orang muslim kan. Nah, hampir bisa gitu. Minta karena tadi gitu, karena tujuannya tadi materi duniawi gitu, maka akan sejauh mungkin menggapai cita-cita makasa gitu mana supaya hayang ngejar tujuan lain supaya yang benar segala apa bakal dilakukan gitu karena tadi dari insecure itu gitu, karena orang misalnya teh obatan orang boga mobil orang terboga kan panas atau teh misalnya orang yang digesetan misalnya yang lalu maka kan langsung si otak teh mikir sama langsung dia di nomor itu didorong perasaan kan menggebu-gebu supaya hayang itu, maka ketika tahu solusi bakal tahu yang lebih maju gitu segala lupa dihalalkan banyak contoh lain korbanan umat Islam jadi terpandang jelekannya model itu padahal karena teh kan kita itu ada sistem kitanya memaksa untuk berbuat buruk, maka ya bakal buruk tuh. nah solusinya namanya kita paham kan gitu orang-orang yang seperti itu bahwa insecure itu jangan seperti kayak tadi insecure yang receh gitu kata yang kita bermutu ya. Jadi insecure itu harus insecure yang tingkatnya tinggi gitu. Karena kan kita hidup tidak hanya di dunia saja gitu. Tujuan kita hidup itu masih panjang kan. Di dunia kan 70 tahun gitu. Terus di dunia juga kan kita tidak bisa menolak kematian gitu. Kalau misalkan ada umur sabar 70 80 tetap ujung-ujungnya bakal mati gitu. Yang mau di gapai kita teh dunia misalkan. Terus kumaha apakah setelah dunia itu akan selesai gitu? Selesai gitu saja kan mual gitu. Ada alam kubur kan. Panjang lah itu sampai kita oh iya. Jauh lah pokoknya. Boleh nanya? Tab ya penyebabnya yang tadi ditanyakan boleh kan? Boleh. Jadi belum puasa gitu. Nah kan kalau Ustadz itu kan lebih paham ya. Nah Pak, penyebabnya kalau kita insecure terhadap hal-hal yang receh, hal-hal yang sepele yang tadi saya omongkan, bagaimana gitu?
kalau orang-orang kedepannya hanya gitu aja keumuman gitu, nggak mau bangkit. Makanya insecure adalah bahasa ayeuna nya. Nah, Da zaman Nabi mah bahas insecure teh gitu makanya pasti non pengalaman kumaha insecure zaman ayeuna teh kumaha gitu. Tapi nu kapahami mah gitu tadi tina penjelasan iki gitu kan. Kenapa orang-orang atau pemuda-pemuda sekarang itu insecure atau merasa tidak aman ku hal-hal anu tidak sepele. Karena sistem dari seorang boy gitu sistem anu ngadukung gitu pemuda ayeuna teh seperti itu. Karena gini, namun dilihat dari YouTube dari TikTok kita seseorang teh mudah mengidolakan anu terkenal, anu keren, anu banyak uang. Nah, ketika mengidolakan seseorang gitu, otomatis tingkah laku jeung gaya hidup teh dicontoh ke orang muda gitu. Sehingga yang nurutan idolana. Itu salah satu anu mempengaruhi gitu. Dari media sosial anu mudah diakses gitu. Ku anak muda. Sehingga ketika maklumat hanya dari media sosial begitu tanpa dibarengi kunang tuh ikut ngaji atau ikut mengkaji atau sehingga tidak ada maklumat pembanding. Akhirnya anak muda tuh ya larut dalam idolanya anu cek manehna keren gitu. Ada contohnya? Hah? Contohnya? Contohnya kayak misalkan anu kalau rame saha gitu. Pina Idola ya mah idola. Oh, idola. Ya, public figure. Tapi Ahmad misalkan ya terkenal tapi Ahmad. Tapi Ahmad kan orang kene bunghar gitu loh. Loba duit gitu. Lamun lihat keumuman gitu nanti berlomba-lomba untuk nurutan Tapi aman. jadi YouTuber misalkan karena YouTuber lo barinya aksesnya gitu. Loba non hayang nurutan siga kitu gitu. Dari TikTok oge berlomba-lomba hayang viral gitu. Malah melakukan hal-hal anu di luar atau hal-hal aneh. Aurat ya. Membuat aurat terus tantangan anu parugu tidak mau diletak gitu no. Itu kan akibat tontonan anu tadi sedikit mengawal tidaknya gitu. Dia tidak punya pendirian. Jadi ketika ada yang mempengaruhi dia, latah, kumara, ramena, kami resep gitu. Jadi media oke mempengaruhi pisan karena ini zaman informasi gitu. Akhirnya mah ada zaman ngaji teh keren gitu ya, bener teh. Pak tanah lah gitu, nah pak mahabat lebaran tengah ngaji kan gitu, era gitu tengah ngaji teh, keren gitu. Pernah hal-hal anu halus dikaitkan aja pengajian teh gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal anu viral gitu, lo kayak rasa bangga ya rasa non. Rasa artinya gaul gitu mengikuti zaman keren gitu jarang ngaji kerennya pernah tuh ngaji ngerasa keren gitu. Tapi ayeuna apa asa keren gitu. Iya bisa kia kan ya kalau cek abing banyak iya ge keren gitu. Ya iya keren maksudnya iya ge lagi mengkaji ya iya betul. Jadi ilmu eta teh gitu. Nah, jadi gak harus Karena rubah pemikiran pemuda yang supaya siga iki bahwa ngaji itu keren kumaha. Kan pokoknya Soalnya kan tren di umumnya gitu ya. masyarakat umum teh bahwa ngaji itu jenuh. Nah, Terus non paream gitu nggak ada yang teh nggak sebelah
ngaringina teh mudanya ngaji teh pasti ke masjid teh. Wah, sehingga eta teh kumaha teh. Ya. Soalnya Yang bakal dipecat di pangpangna mah eta. Itu bisa kan bisa ngaji. Bakal dipecat kumaha dah. ada kan Pernah berenang ketika diajak ngaji. Orang mah kumaha ngarasakeun. Eta teh perasaan kumaha gitu. Pengalaman itu pengalaman gitu. ketika saya maklumat gitu. Tadi aja kali kumaha perasaan. ya ada. Tapi kalau iki mah udah mah hayang gitu. Baheula ieu mah. Baheula ieu. Keur acan apal ngaji gitu. Jadi ngaji di keumuman lain ngaji di dia gitu. Nya keumuman di dia gitu. Baheula kan teu langsung ngaji nya. Ya. Nolak teh. Nolak. Nah, habet nolak tuh itu. Nah, jadi sieun katinggalin gaya zaman dulu gitu. Cenah baheula mah sieun ieu sieun hijrah, sieun bawa balik. Jadi bagus itu kerennya gitu. Jadi mau bawa keren gitu. Jadi sieun jadi agamis gitu ya. Pokoknya mah bakal mun urang aja teh di tongkrongan teh disebut iya we kan bulian lulucon gitu. Berarti ceramah macam di masjid dong video. Atau sih di mana sholat dulu hanya curang untungan itu palingan sudah gelap jadi gitu ada ngaji tadi gitu Saya itu sebenarnya mewakili para pemuda zaman kalian ketika diajak karena kajian itu perasaan teh jauh beda dengan ieu baheula gitu. Ayeuna teh keumumannya gitu gitu. Teu keren. Kalau disebut bager teh era gitu. Terus orang teh dijadikan lelucon di kumpulan gitu. Dijadikan bahanan lah gurawan gitu. Itu jauh beda gitu. Nah, rumah-rumah teh kan ketika mulai dulu ngaji. Ya. bener. Nah, itu pemuda keren itu gitu. Semua teh. Itu keren ngaji mah gitu. Apa pernahnya ayah orang gitu temannya senang kia lebat senang ngerasain Inggris lebat senangnya atuh senang lebatnya Alasan kena gitu nya. can disebut Cenora gitu. lebat Alhamdulillah kene. lebat nah kalau Pak ada omongan gitu kata Pak Cucu gimana itu Ya wajar gitu karena kondisinya seperti ini gitu. Jadi kan budak orang mah aya bahasana nikmati masa udah gitu pemerakannya ada hal gitu. Jadi seolah cewek kebat banget sekolah gitu. Baik balik itu banget kalau gitu. Ternyata rata karena itu gitu. ya mereka kalau Pak Cucu gitu ada ibaratnya kolam gitu ya nah ibarat itu ada yang ngomong seperti itu nah Ustadz bakal Kau usah udah lain usah. menemalna bakal gimana gitu kalau ada orang yang seperti itu gitu menjawabnya bagaimana Nah, ki ada memang sekolahnya anak teh jadi baheula mah teh pengalaman gitu. Jadi cenderung lempeng di orang mah. nya abi Ya, mau jawab terkait hal-hal seperti itu teh. Paling bawah mah tuh naonnya ada baheula mah. Naonnya udah yang paling bawah gitu. Maka ketika ngaji ge hanya biasa we gitu. Beda jam berapa? Enggak ayeuna gitu. Karena kondisinya seperti itu. Aku nama iki yang mau jawab teh gitu. ya entar Pak Cucu ngomong gitu Andai kita terkait berarti orang mah gitu. Lamun lain itu teh. Beda zaman berarti. saya maksudnya kalau ayah orang gitu Tanggapannya kumaha gitu ya mah contoh wanya kan abinya nanya we Pak Cucu abi lebat
aja mah ngasih hijrah gitu lebar. Nyantu akhir atau we Ini mereka kumaha gitu. ketika mau nyinyir gitu, Nah. tapi lebar itu malah kayaknya nggak suka buat ya ta. pada orang. Kumaha Terus kumaha kenapa nak? Lempeng we. Sampai deh. teh atuh mereka menjawabnya gitu Ya kumaha. udah sama kan. Tahu kapan Kene. kumaha? Sama gue yang malah kene. Nah, Salam. apa kumaha menjawabnya gitu. Mun aya perkataan seperti itu. Kia we mikirna, lain kudu dijawab udah sebetulnya. Nasib orang bakal ditangtukan ku orang lain mau misalkan antara orang misalkan kayak Muhammad bakal masuk surga atau neraka gitu bakal tanggung jawab mau batur gitu anu ngono teh resiko nu bakal ku orang di dapat karena sarua beresiko itu ayeuna rek maksiat rek tanah beresiko maksiat ayeuna meuli minuman ngaluarkeun duit eta cai naon ngaranna teh mudah gitu kurang kudu gawe heulanya capek geus gawe dipake beli minuman misalkan beli obat misalkan terus dipake ka diskotik misalkan dipake hura-hura misalkan teu pararugu teu pararugu misalkan dan lain-lain yang perlu ayeuna urang taat sok da salat kemaya nya gratis maksudnya Sok diomongkeun. heeh ngaji ayeuna ngaji paling ngomong modal rokok kopi bagian kadang mana teh tahun kepanjian ke konsol sok aya kopi mah tinggal mau rokok Gratis. gratis Kamu oke kumaha? lain Jawab jawab bentaan kan. Iya. jawab menang ilmu balik ke kita teh oh luar biasa Kopi sama. diamalkeun kan rokok Temannya deui mah. sok banyak Tapi namanya sana mah gratis wae nya kau lumayan eta ada sebetulnya jadi penanganan teh setiap orang teh ketika bahwa tadi teh ada konsep bahagia karena berbeda kan jadi itu mata tadi jawabannya udah baca mau nanggung jawab nama teh nasi burang gitu kayak kalah mau naik yang nanggung jawab mau misalnya karena nggak bisa mah kan masalahnya nggak bisa gitu jadi bener nih mau bilang apa lu mau bilang mati raha mau bilang makan baik kenapa mun apa ibaratnya 70 tahun nah gitu sok we mau heula we nya. Nah, itu 40 tahun lah, aya 20 tahun yang hijrahnya. misalnya kan apa lu Apa aja macam. Lu maksudnya gitu mikirna. mikirnya teh masih kena panjangan-angan Lilo kene. Kebanyakannya orang-orang gitunya berarti. ya kamu pun Nah, buat kan. Namun Ini yang tadi kalau boleh ditanyakan. ya namun deui. Jadi pernah ada orangnya teman gitu. Ini cenah. Man labar sama orang kami. Terus man taubat, geus hijrah tuh. Kan disebut atuh. Teramai kan masalah mudahmu nikmatnya. Nikmati masa mudahmu. Nah, kumaha eta tanggapan Kang Pepe kalau ada orang berkata seperti itu. Ya tadi teh ada umur banyak umur apal gitunya. Akhirnya namun sedang amun geus seubeuh gitu bakal jaminan bakal inget hayang tobat teh henteu oge gitu. karena nggak sekolah tuh 70 tahun Maksiat manual. Nu kemarin ingat aja janganlah menunda kebaikan sebelum datangnya kemiskinan dan harus miskin banyak Sakitnya orang kemiskin ini hayang tobat orang hayang nicek neangan ilmu ya mari pikiran mah sepopoe tuang dieu tong Bandung ha diongkoh dan sebelum kemari ngurus-ngurus pegawaian can karyawan sebagainya tong nungguan geus geuring kakara inget sampai ngeuring ngajopak itunya hayang sedekah we hese neangan duit hese berdakwah. rek dakwah hese rek neangan ilmu ngajoprak teu bisa datang ngagaluhan rek nungguan kolot bi geus kolot teh segala pokoknya ku imitna ngaji gitunya pohon deui geus nungguan deui nungguan maot geus poho geus naotnya mau bisa ngalakukeun naon gitu saya taruh ini mumpung orang lain masih kena juga waktu gitunya omongan gitu mah anggap angin lalu gitu tadi cek boy da
itu mau nanggung dosa orang gitu nya. Gitu. Bae we ateukeun. Hari-hari fokus ke tujuan. Ya tadinya insecure teh gara-gara standar kebahagiaan anu geus lain geus beda nya. Hakikatna kan kebahagiaan teh nyangan materi. Jadi pada itu jadi dijin patokan. Kemudian ingin dihargai, Iya, bisa bareng oke. bisa sama. Ya standar keren oke geus berbeda nih. Nya gara-gara tuh bersyukur ongko gitu nya. Kadang insecure teh gara-gara tadi mau kurang buka HP kieu gitu nya. Jika iki gitu nya iPhone tuh eta. 14 Roma. Itu 12 Roma. Rumah warisan. iPhone 15 kali cicilan. Padahal namanya lamun masalah barangnya kudu insecure kudu nama. Da barang mah masalah fungsi. Ayeuna HP salus-alus dipake moto hungkul pake WA nya selebar atuh da. Teori ini. Nya selebar gitu. Namanya kemudian. Kodenya. Balik kana fungsina we. Nah, kusal tadi akidah harusnya akidah eta nentukeun pondasi urang. Penting berarti Ya, akidah penting. Pondasi urang kanggo keur gitu nya ngalaksanakeun kahirupan. Lamun pondasina salah, ya tadi tujuanna salah gitu nya. Segala rupa anjing amalan-amalan pasti salah. berarti buat akidah teh buat mengapa urang dan dia benar. Benar. Akidah itu. Benar. Ya, ya. Nah, kumaha contohnya gitu. Contohnya Nya kan akidah teh meh nguatkeun gitu meh ulang teu salah atawa naon gitu. Tah. Kumaha gitu. ya kudu tolong ilmi, kemudian kan akidah teh nya kan itu teh akidah teh ikatannya. Bahwa segala sesuatu teh yang nyiptakeun. Sanu nyiptakeun teh Allah, mau mungkin mulayan gitu. Terus Allah teh aya non para rasul jeung nabi itu para nabi nyampaikan wahyu ngabogaan aturan akan dilaksanakan ku umat muslim ya Al-Quran teh isina aturan-aturan. Jadi segala rupa kehidupan orang di dunia aya aturanna. Namun orang melaksanakan amalan-amalan sesuai aturan Allah, insya Allah orang bakal lebih ke tujuan orang hidup di dunia. Tuntunan apa orang asalnya ke surga. Yang di Adam kan di surga, orang kan bani Adam. Kamu yang ke surga, ya, nuturkan aturan-aturan anu pas ditetapkan ku Allah. Gitu. Cuma masih insecure. Karena tong insecure lah, pokoknya masa gaul rupa teh. Da orang teh jelema teh sanonya sesempurna-sempurna makhluk lah. Ya. Insecure teh tadi ketika atas insecure teh kudu bermutu. Lain masalah materi unggulnya insecure tapi terkait ilmu amalan gitunya. Misalkan iki ya, ke sodako misalkan 10.000 asa panggedena celah teh aya babaturan mere 20.000 padahal gawe sarua duit jajan sarua eta kudu insecure. Jadi belum lomba dalam kebaikan ya eta kudu insecure mah anu bermutu teh cek iki. Jadi teu nyaman lamun takut teh ngalakukeun amal salat teh leuwih ti urang. Jika sahabat Abu Bakar jeung Umar bin Khattab kan saling berlomba dalam kebaikan. Ningali misalkan Abu Bakar nya mere bagi itu perangnya ngasodahkeun kebayanana. Umar lagi kan mung eleh gitu. Nah, Abu Bakar sering tahajud, Umar ge teu mulai da mung eleh ti awal keneh. Da sieun teu deui eta insecure nu bagus. Batur geus apal sajuz kitu nya, iki masih keneh 3 surat misalkan apa surat. Udah tong pede. Berarti kudu era. Nah, era eta kudu belajar. Itu insecure yang baik. Lain masalah anak viral ayeuna. Gitu. Solusinya tak tuh di mana? Solusinya Kan tadi solusi tadi. ayeuna para sahabatnya anu ngalakuin kebaikan pasti butuh ilmu.
pas sahabat kan deket dengan Rasul. Ya orang-orang soleh pasti deket dengan orang-orang soleh deh gitu. Nah orang soleh teh lain mere duit, lain mere kenyamanan, tapi mere ilmu, saling menasehati dan ya tanpa ilmu orang bakal tersesat gitu. Berarti harus ditayangan ya. Iya. Dengan ilmu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu kita akan tahu tujuan hidup orang lalu sebenarnya. Gitu. Jadi kita tersesat, aja yang dilakukan teh sesuai dengan aturan. Tapi ya kan kebanyakan akhirnya gitu, senang cewek guys, takdir nama pasti gitu. Kurang senang. Takdir nama kasus surga. Lain takdir nama. Tuang diberi hidayah masih. Allah mah maha iya itu. Maha kuasa gitu. Ini ya tentang Mau boleh dah. Allah teh mere hidayah ka setiap jelema teh nya. Cuman aya fakdana. Tapi aya gitu nu masih keneh mah teh. Henteu ieu gitu tidak sadar gitu, tidak berubah karena jadi mereka itu tidak mau mengambil gitu, mengambil hidayah dari Allah eta. Jika iki kan masih banyak ke babaturan di luar sana gitu. Nah itu juga iki karena mereka tidak mau mengambil gitu hidayah dari Allah eta. Sulit itu untuk nanti. Emang aku zaman ayeuna mah gitu karena tadi harus nanti betul-betul timbul kesadaran, terus ada informasi. Aboy kayaknya berarti ujug-ujug langsung iya ya mencari heula ya. Mencari apa? Mencari gitu informasi gitu. Teu cicing we di kamar cicing. Itu atuh kumaha atuh? Cicing Jika di aya kamar misalkan teh tuang. iki yang beunghar teh yang loba duit teh. Aya Cicing we di kamar teh bakal beunghar mah. moal. Semua karena kudu aya sesuatu nu kurang dilakukeun gitu diperjuangkeun. Hargai proses tuh. Kayak gimana tuh? Mau ujung-ujung tuh tiap nanti orang bisa jadikan juga tadi tiap idola itu yang menggaya si Raffi Ahmad kan tuh mungkin si Raffi Ahmad deh gawena sareng ngapoin atau malas-malasan pasti kan berjuang sekuat tenaga supaya naon supaya yang kegapai cita-cita kita Kurang oke kudu gitu ya. ya mata untuk bisa ngerubah nanti orang dari baik mah ini Pemikiran. Mantap. benar Mana aku pemikiran. benar harus pemikiran bukan perasaan namun perasaan amat tadi ketika manehna senang misalnya teh daeknya di posisi manehna ketika diajak aja teh acarana misalnya teh aya benan misalkan aya tuangan misalkan dibere tuang terus bere kopi bere rokok misalkan sekarang daek misalkan teh Rumus pemikiran tuh pertanyaan. tapi ketika diajak misalnya teh ngaji misalnya teh rokok kopi tuang kan koream gitu kata gitu Atau perasaan non tengena nya bisa orang. Jadi banyak penuh gitu. Ya kayak omongan si padahal itu benar non diomongkan tapi ku perasaan gitu. Jadi tengena we di omongan dari omongan kan eta kebenaran gitu. Maka eta perasaan we soalnya kealaman gitu saya anjing lebih gitu Baper gitu kan. Nah, baper ke nanti pernah diomongan jadi tuh ngaji deui gitu. Lain juga udah jijilan sudah. Dikir teh yang dua itu. So, mana udah jijilan teh. Karena begitu baper gitu tuh. buat bapak kan ya karena akidah kan itu nggak belum cara ngewarang gitu. Ya kabarnya baper sarua. nanti dia harus bisa ini kan perasaan orang itu dengan apa mikir jadi ngarepin segala macam pikir dulu lah gitu dalam untuk mikir mah Saya baper teh heula ya.
Jika naon jika satu Contoh sholat, banyak Pak. Sholat. Belum dapat informasinya. Pulang pasti dulu kan pernah pesantren. Sehari 2 harinya sholat. Tapi kadek-kadek mah. Korea mah kayaknya pakai perasaan ya. Korea. Lewat ya. Tuh lewat ya. Kadek itu nanti. Biasa we. Biasa we. Karena itu pakai perasaannya. Jadi kerhayang ke kanan gitu ya. Cek pribadi cek iki ya. Mun perasaan teh bisa nyesatkeun gitu. Bisa membuat orang eta bodoh oke gitu. Dan untuk itu diberi informasi teh. We. Lempang ujug-ujug pae meureun. Pak Cucu tentang urang teh jadi harus pemikiran berubah itu dari pikiran bukan dari perasaan. Aya salah satu kalimat anu terngiang terusnya bahwa kita seorang itu tergantung pemikiran bukan perasaan tapi pemikiran. Nah pemikiran kumaha anu ngabalikeun seseorang teh gitu ternyata bisa gawe pemikiran ngabalikeun seseorang gitu. Nah aya profesor anu bangkitnya ya sarjana anu bangkit. Nah berarti khusus pemikiran teh lain pemikiran anu lain gitu. Ternyata setelah dikaji mah anu ngabangkitkeun manusia itu pemikiran terhadap akidahnya. Urang teh asal ti mana rek ka mana hidup kumaha. Lamun eta geus kasimpulkeun kajawab ku diri pribadi insyaallah pasti bangkit gitu. Walaupun awalnya bertentangan dengan perasaannya gitu. Di anunya pasti di anu yang ngalaman sepaket di urang teh pemikiran ya perasaan. Nah masalahna kieu diadu teh lamun pemikiran acan kuat can kasimpulkeun secara buleut dina pemikiran orang ieu teh biasana perasaan sok ambil peran leuwih eleh pemikiran teh ku perasaan. Contohna naon gitu lah tadi misalkan orang teh apa salat teh wajib secara pemikiran mah iku hoream ayo leso teh gitu ngelewat gitu. Tapi lamun pemikiran kasimpulkeun bahwa salat ini belum gitu saya salah oh lamun pemikiranna kasimpulkeun bahwa salat itu wajib ku dirina ieu tah sakumaha haroream ge pasti dilaksanakeun walaupun udah telat gitu walaupun udah haroream mau sampai ke tinggalkeun walaupun perasaanna berat itu perasaan semimpi tapi lamun pemikiran atau bulet perasaan haroream yang geus gitu sia ngaji lah gitu ngaji ge lamun pemikiran pentingna ngaji teh ngarubah pemikiran orang gitu pasti diudah ngaji teh walaupun pakana haroream batu era gitu gitu ngeureuy we itu makanya lamun seseorang yang berubah hidupnya gitu anu pertama perlu dirubah teh pemikiranna. Nah, pemikiran berubah itu karena adanya informasi nu masuk ke otak urang. Lamun informasinya selektif maka kemungkinan berubah teh itu. Makanya ya mah tugas urang supaya bangkitna naon? Banyak maklumat. Talabul ilmi, ngaji, ikut kajian, gitu. Tampung terus gitu. solusinya Itu dah mau hijrah seseorangan mah namanya berat gitu. berat Rasul gitu. Orang ingetan soalnya gitu. Di mana orang terlemah apa belasannya gitu. Di berjamaah mah ingetan walaupun tengenahnya bahasa gitu. Itu nya iya bahasanya tengenahkeun gitu. Tapi sebenarnya peduli teteh sayang. Kalau mestinya mah diangkatkeun gitu mah bejan gitu mulai omongkeun. Benar benar Soalnya kan lobanya di jalan teman anu kena nongkrong, anu kena rindu. Kan
Jadi iya nya. Gitu lah. Kamu ngeski mah hari di kumah-kumah gitu kan gitu. Jadi kan kieu masalahna gitu. Ketika cek ieu kieu. Pengenna gitu. Lamun nu di hareup nu urang dipikirkeun sarua mah. Pamikiran urang sarua misalkan pamikiran teh jeung iki sama. Maka iki ngomong kabeh rek naon-naon oge sebenarnya sarua gitu. Karena tadi kan namanya teh kayak lempengan ya, maka kudu ieu percaya. Tapi luar biasa lempeng. Mantap kayaknya. Luar biasa. Butuh prosesnya. Nah, kayak ngalompong ke no, jujur, kudu kumaha heula kan. Kira heula kan. Eta ge saya teu cicing oge. Terus dicari. Nah, nan prosesnya terus di tangan gitu masih saya ngerti dia terus ya. Nah, bakal suatu saat gitu. Jadi itu cicing ya. Cicing gitu. Sok dak ngaboe oge baheula. Ya tang juga kan kayak kapicen ki cari dikit pernah ningali nunyan samurai bedog maksudnya kahelang yang bisa ngacari bedog eta kabehan teh prosesna kumaha dipimiti dibulung dipek-prek geuningan geus pepet bulung deui jeung diseleng sampaikeun ka naon dinu si jadi ipisnya si besi baja eta teh sampaikeun ka si kerakna teh naonnya ngararedeungna kerak-kerakna teh leungit gini kotoran eta teh gitu sampaikeun ka diselek deui pelan-pelan ini kasih Berarti yang suka teh kudu dipanasan heula. panasan heula kan Kudu di naon? paluan ditakok. Jadi perjalanan ketika Peuring ya Pak. Bener tuh peuring. lain pernah ngadangu mana Pak? Pelajaran ini ke Pangsor. Lain Pak. Kurang Lirik banget sih. ketika kurang hijrah kan sarua aja lempang di durinya. Pasti seger kan. Ya, Yang itu. Berani sih kalau gitu. Ibarat ya kan nepot namanya ibaratnya besi kayak semen duanya. Nah, terus dihandap teh paku ngumpul pastinya nyari gitu. Wah kata josana. Nah, itu teh prosesnya. Kudu di proses. Kudu dihargai. Dilalui. Oh dilalui. Nah, burung geus ieu mah bakalan teh kuat kan digana mun terus kitu mah. Aya beling paku ge merenya moal kacuga aya geus kuat mah merenya mah. Padahal kayaknya bisa sebenarnya mah orang mau semen sasak terus lempang aya durian. Kan sebenarnya mah tinggal etakeun semen aja. Kajelem kan lu suka sama gitu. Yang bisa bapak tujuan ya hareup teh aya indah jadinya dipaksakeun we. Itu perbaikan gitu, kebahagiaan. Contoh mereka itu di hari surga. Nah, digigir iya jangan neraka, digigir jangan air jalan ke neraka mah di dia lemas ya. Akhir dia mah juga kumpul Yang gawir di itu lah. Gawir teh aya algojo mau pedang. Berarti meningkan yang nyeri heula nu eta nya ada sesaat. Da bakal aya tungtungna gitu. Daripada ieu meunang tungtungna jurang gitu. Tukang ngojai di laut gitu, tukang ngojai di laut biasa ke tengah laut, bolak-balik udah liganya yang disebutnya penjaga pantai gitu. 3 sisa itu sekolah mah. Ya, Si Leri. Ini teh ngojai di Citarum sok. Aduh. Mualan gitu mual kareta gitu. SMA kemarin kieu nya perjalanan hijrah gitu nya lamun ketika sejarah Rasul aya kaum muhajirin aya kaum ansor ya. Nah, kadang-kadang sok lupa nya seolah-olah hijrah teh karena ketuhanan kita, tapi karena ada ketuhanan orang yang mengajak. Nah, itu kadang orang teh lupa gitu. Bisa jadi enak mengajak iki sekali diantap we. Mungkin teh iki bakal bikin kaina. Oh. Nah, karena ada yang mengajak.
tadi mau ngajak kita teh kadang-kadang sarua sabarna teh jiga nu betul. orang hijrahnya. Sabar. Jadi sarua gitu. Nah, ya saya Itu apa? menurut kumanya enak hijrah sebenarnya bla bla kita kudu sabar. Padahal mah eta teh anu ngajak tuluy sabar gitu. Anu udarana mah ieu. Sabar, mereka batu. Aduh. Kalaman. Nah, maksudnya gitu. Jadi bentuk rasa syukur orang gitunya ketika orang kan diajak hijrah, diajak bener kumaha si pendak. Karena adanya pendakwahnya. Lamun urang ngadakwakeun mah mungkin aya nu rek diajak. Ya bentuk rasa syukur mah urang geus istiqomahnya tularkeun istiqomah teh gitu. Ajak dengan lain ngaji. Bagian urangnya Ya, apa? ya mungkin aya muhajirin lamun ulun kaum ansor gitu anu ngajakna. Betul. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi kayak ketika ngajak batur gitu sih sama. Sabar kaitannya. Oh iya, Biasa kan. oh iya. Tabarna teh arahnya gimana gitu. Tapi orang teh mikir, oh balik lagi. Anu ngajak urang itu sabar. Kesel kayak gitu. Berarti gini kan. Mulai melewati kesel mah namanya. Gak lebih kesal. Ijit udah. Wah, bantu. Betul. Ya, eta teh. Kan bentuknya gitu gitu diajak lagi. Jika pedang jadi sekali kan pedang kan lemesnya. Nah bisa lemes ke sopo anu nempana gitu. Betul. Udah masuk ke serangan. Masuk ke serangan. Sekut aja. Ini tidak benar kudu hijrah mah kudu berjamaah kalau bebarengan. Karena aktivitas saya tahu atau bis, tahu sebelah atau saudara gitu kan. Terus aya amama nu nahi mungkar, saling mengingatkeun kebaikan boh. Lamun ngawakeun kesalahan kan, lamun urang bebarengan aya nu ngingetkeun. Coba mun sorangan beles we. Nanti hijrah teh laki istiqomah jadi istiqomah. Gitu. Ajang hijrah kayaknya maksudnya kudu hijrah anu benar gitu. Iya. Ya. Kita mulai dari akal. Karena kayak hijrah teh jeung itu benar itu. Iya ki hijrah teh. Lamun dibaratkeun di terminal lebih panjang. Ada jalur panjang kalau banyak busnya. Nya. Kayak jurusan Jakarta, kayak jurusan Samarang, kayak jurusan Cirebon, kayak jurusan Surabaya. Berarti tujuannya arah ke Surabaya. Tapi cicing dina bus ke Jakarta. Kira-kira nyampe moal. Moal. Aja teh pindah bus. Itu apa salah kieu tah? Dulu teh yang ke Surabaya tapi cicing dina bus Jakarta geus turun atuh kieu tah. Lain cicing. Oh, lain cicing dinya. Bari ngahayal orang ke Surabaya bisa bari bus dina bus Jakarta nyampe mau ke Surabaya. Oh, kulata hijrah teh kitu turun. Dina bus Jakarta naik bus Surabaya. Tapi pasti nyampe. Nah, analogina diniatnya seperti terminal. Kehidupan seseorang itu bakal kaciri mana di surga, mana di neraka, tergantung amal urangna gitu. Coba kira apa sih si Netanyahu gitu. Sanatullah pinaraka di surga. Petang jahanam pengalaman. Awalnya tapi neraka nah apa ayeuna gitu. Udah kelakuan. Tuh. Tapi dengan catatan lamun teu tobat sampai ke akhir suci ayat itu. Nah, orang ini teh sebenarnya mah nu ngaraji nu kaji teh ahli surga sebenarnya namanya. Karena ayeuna dina kendaraan anu benar. Dengan catatan lamun sampai ke akhir ayat. Lamun turun naik urusan eta. Tuh. Mun turun deui mah. Naik Mana deui? Naik bus sama Surabaya, kieu bus Surabaya padet kieu teh nyaman. Turun deui. Mana pi? Cicing walaupun teu nyaman dina bus Surabaya. Mogok wae ASEAN hendak gitu. Tapi pasti nyam. Daripada cicing dina bus Jakarta nyaman aya ASEAN kieu tah.
karena PKD-nya, karena PK Jawa Tengah kita nggak dorong ke Surabaya. Jadi akhir jalan teh kapan kehidupan di dunia asal istiqomah sampai ke akhir. Iya. Gitu. Makanya pulang-pulang mah enak opat lah. Sana turun gitu. Ada turun sih. Tadi kira-kira samurai ya, guys turun deh. Kalau dengan PKD-nya, PKD-nya Hebat. Oh gitu ya. Eta bener. Ngangkut ke jemaah. Nah, turun naik deh, salah eta mah. Ya, jadi saling menyetir. Matak. Jadi gabung aja. Iya deh. Kajian. Sangat beruntung deh. Oh, itu luar biasa. Ningali Hikmat. kabayang gitu. Mun urang juga keumuman orang lain gitu, ngarina gitu. Ku alam bisa. Ku kan beruntung pisan gitu. Teu bisa. Beruntung pisan gitu. Mun ku duit mah da moal kabeli gitu. Ku duit gitu, moal kabeli. Pokoknya mah suatu yang istimewa we. Asa dapat hadiah gitu. Ajeng ngarasa gitu nikmatna hidup teh gitu. Ngarasa hanya anak gitu. Islam teh Oh, geus pasti. rasanya apa? Rasa Ya. Alhamdulillah. Tutup lagi. Bisa aja. Kumaha enak? Mau insecure enak. Insecure? moal. Oh, nya mau insecure ku HP iPhone nya. Moal. Insecure aku naon Saya enak. kenal tadi. Naon enak. Teknisinya kajiannya. Kajian. Tah, eta bener. Keban insecure Udah gitu. Jadi insecure teh yang bisa bahasa Arab, yang bisa ngajak batur, aca ya. Cara nu banyak ngaji terus sabar. Insecure batur mah geus ngajak geus boga pahala investasi dia mah. Betul nggak Islamkeun. Tuh, ngomong gitu mah lebih. Canya masjid, can naik haji, Can kawin. kali mah enggak. Oh enggak. Sekali gitu cukup lah ya. Lain sekali boga hiji cukup. Cuma beres. Mana? Tutup kan lu. Iya. Closing statement. closing statement. Mau baca mau enggak sih? Mau kemarin guys. Baik, kita tutup. Ya, Dengan teman-teman closing kita statement. tutup ya. Nah, closing statement, Statement. marilah, Halus eta ekspresi. marilah menggapai kita, menggapai untuk jannah ya, menggapai dengan cara mencari informasi ya atau terlebih jangan karena kalau cicing wae mah gitu, mau maju gitu. Jadi cicing kudu urang teh harus masa gitu. Sok di Kang Aboy ku Kang Aboy. Tapi Closing statement dari Kang Aboy. closing statement. Mana? Kita itu hidup di dunia Bentar. hanya untuk hidup. Kita itu hidup di dunia diberi pilihan oleh Allah gitu. Antara memilih untuk berbuat kebaikan dalam ketaatan atau berbuat dalam kemaksiatan. Nah, dua-duanya itu sama-sama beresiko. Ketika kita memilih ketaatan, kita akan pasti ada resikonya. Ketika pulang, kedap. Ketika kita berbuat kemaksiatan juga ada resikonya. Maka dua-duanya beresiko. Kalau kita memilih ketaatan, pasti itu tujuannya tadi, hasil akhirnya bakal dalam
kenikmatan yaitu surga. Kalau kemaksiatan ya ujung-ujungnya tadi bakal ke neraka. Maka mau milih yang mana gitu? Mungkin segitu. Kamu pengen gimana? Closing statement. Nah, kalau sebenarnya ya setelah insecure tadinya ya tidak nyaman wajar karena setiap manusia pasti memilikinya, lamun teu boga pasti teu wajar. Cuman tadi kan tetapnya ayat 2 pilihan pasti ayat 2 ayat baik yang benar. Insecure yang baik tadi ketika orang tidak nyaman orang lain lebih berbuat baik, lebih mengerjakan amalan-amalan soleh, orang kudu insecure. Tapi terkait materi tadi, materi mah pasti aya paehna nya. HP pasti aya keberus ke zaman. Ayeuna urang meuli HP nu alus ke kaharepna deui bakal aya nu alus, tapi amal mah tetep da soalna amal mah tabungan we aya kan. Ya benar-benar bisa busuk tapi amal kan terus mengalir. Itu ada salah satu nyambung sebenarnya sok langsung. Pointan Pak, pointan gitu. Dikit closing. Closing statement. Semua hal bisa berubah. Semua hal bisa dirubah. Apapun kondisi orang sekarang gitu pasti bisa berubah. Bagaimana caranya berubah gitu? Karena seseorang itu bertingkah laku sesuai dengan pemahamannya. Makanya ketika kita ingin merubah hidup, gitu, maka yang pertama harus dirubah adalah pemahamannya. Gitu. Jadi ketika ingin berubah hidupnya, gitu, maka yang harus diperbanyak adalah memperluas pemahamannya. Gitu. Maka hati-hatilah apa yang dimasukkan kepada otak kita. Karena gitu, informasi yang masuk kepada maklumat kita akan mempengaruhi perbuatan kita. Pilihlah yang benar bermanfaat untuk kita. Cukup. Mantap. Oke, kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, kita tutup ya. Langsung aja. Kali ini Iya. Kalau ada yang pengen dilurusi atau pengen komen boleh. Iya ya. tadi Tadi judulnya atas salah itu sesat kata. tadi judulnya itu insecure ya. Ya, Bukan judul yang dibahas yang dibahas. Sekian, terima kasih. Bila ada perkataan dari kita yang enggak enak itu Murni dari diri kita Murni dari pribadi, yang benarnya dari Allah kita.